Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatarit Nari Andini dari kelas M226 dengan NIM 220407502083. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang permasalahan isu penting dalam bidang pendidikan dan inovasi pendidikan. Permasalahan pendidikan. Pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan, termasuk kurangnya akses pendidikan di daerah terpencil. Kualitas pengajaran juga bervariasi dan kurangnya sumber daya. Selain itu, tantangan melibatkan kurangnya keterkaitan orang tua, kesenjangan antar wilayah, dan pembaharuan kurikulum untuk mencerminkan kebutuhan zaman. Beberapa permasalahan dan isu penting dalam bidang pendidikan di Indonesia. Yang pertama, akses terbatas ke pendidikan. Masih banyak anak di Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, termasuk di daerah terpencil, pedalaman, atau komunitas miskin. Jarak yang jauh antar tempat tinggal dengan sekolah, kurangnya sarana transportasi, dan minimnya infrastruktur pendidikan di daerah-daerah tersebut menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Fasilitas dan kualitas pendidikan di perkotaan umumnya lebih baik daripada di pedesaan. Anak-anak dari keluarga miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas tinggi. Yang ketiga, kualitas guru dan tenaga pendidik. Tantangan terkait kualitas guru dan tenaga pendidik di Indonesia masih ada. Kurangnya pelatihan yang memadai, keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pendidikan, serta tingkat rotasi yang tinggi di beberapa daerah menghambat konsistensi dan kualitas pengajaran. Yang keempat itu kualitas fasilitas dan infrastruktur. Banyak sekolah di Indonesia masih menghadapi masalah terkait fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai. Hal ini termasuk keterbatasan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, akses internet yang terbatas, dan sanitasi yang buruk. Kekurangan ini dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa dan kualitas pendidikan yang diberikan. Yang kelima itu kurikulum yang tidak relevan. Beberapa pihak berpendapat bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia masih kurang relevan dengan kebutuhan dunia karir dan perkembangan global. Terlalu banyak muatan teori dan kurangnya pemberdayaan keterampilan praktek dapat menghambat siswa dalam mengembangkan keterampilan yang relevan dan aplikatif. Yang keenam, kesenjangan digital. Kesenjangan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang memadai masih menjadi masalah di Indonesia. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat komputer, internet, atau sumber daya digital. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam kemampuan mengakses informasi dan pembelajaran online. Yang ketujuh, kualitas ujian dan evaluasi. Sistem evaluasi dan ujian di Indonesia seringkali menjadi perdebatan. Terkadang evaluasi yang menjadi fokus pada tes standar nasional dapat mengabaikan perkembangan holistik siswa dan metode evaluasi alternatif yang lebih inklusif. Nah, kita beralih ke inovasi pendidikan. Inovasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin innovation. Ini berarti pembaharuan atau perubahan. Kata kerja innovo berarti memperbaharui dan mengubah. Inovasi adalah perubahan untuk memperbaiki berbeda dari perubahan sebelumnya, atau perubahan sebelumnya yang
disengaja dan direncanakan. Ada perbedaan dan persamaan dalam perubahan dan pemutakhiran istilah. Inovasi pendidikan menurut Ibrahim 1988 adalah inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Oleh karena itu, inovasi pendidikan dirasakan atau diamati sebagai sesuatu yang baru bagi individu atau sekelompok orang atau masyarakat dalam bentuk intervensi atau penemuan baru atau penemuan newly found people yang digunakan untuk mencapai pendidikan berupa gagasan, objek dan metode untuk menyelesaikan tujuan atau masalah pendidikan nasional. Sasaran inovasi pendidikan. Dalam penerapannya, inovasi pendidikan memiliki sarana atau bentuk yang terkena dampaknya seperti berikut ini. Yang pertama, guru. Sasaran utama adalah guru. Sebagai seorang pendidik, guru berada di garda terdepan dalam memastikan keberlangsungan belajar siswa di kelas. Keahlian pendidikan guru pasti akan mengubah pengetahuan dan moral siswa. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru perubahan atau inovasi. Yang pertama, membuat rencana pembelajaran. Kedua, melaksanakan pembelajaran. Ketiga, menjalin komunikasi yang baik. Keempat, meningkatkan keterampilan pendidikan. Dan yang terakhir itu mengembangkan keterampilan siswa. Nah, poin kedua yaitu siswa. Siswa adalah tujuan utama pendidikan. Nilai siswa dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran. Namun, siswa perlu dilibatkan dalam inovasi, meski hanya dilakukan dalam bentuk rujukan, seperti belajar dari inovasi atau mengkomunikasikan pengetahuan yang diperoleh antar siswa. Poin ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman bagi guru untuk belajar. Oleh karena itu, segala inovasi yang diterapkan di sekolah harus terlebih dahulu diserahkan dengan kurikulum. Tanpa kurikulum, inovasi tidak dapat mencapai tujuannya. Inovasi kurikulum dapat diartikan sebagai gagasan untuk menciptakan kurikulum baru dengan memaksimalkan potensi pemecahan masalah. Poin keempat, fasilitas. Inovasi fasilitas sekolah tidak bisa diabaikan begitu saja. Tanpa peralatan yang memadai, pembelajaran tidak akan bermanfaat. Contoh inovasi fasilitas sekolah antara lain, menyiapkan ruang baca di ruang kelas, membangun lapangan basket, dan melengkapi peralatan eksperimen. Poin kelima yaitu masyarakat. Masyarakat secara tidak langsung menjadi sasaran inovasi. Mengapa demikian? Inovasi memiliki dampak langsung kepada siswa. Sekarang, para siswa yang berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, masyarakat dapat menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi. Kita pindah ke bentuk-bentuk inovasi pendidikan dan contoh inovasi pendidikan. Pertama itu ada model top-down. Model top-down adalah model inovasi pendidikan yang dibuat atau diciptakan oleh atasan dan ditunjuk kepada bawahan. Misalnya, inovasi-inovasi yang diciptakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Iptek, dan menyasar semua lembaga pendidikan yang didukungnya. Penerapan inovasi ini dapat dilakukan dengan ajakan, saran, dan bahkan sedikit paksaan. Nah, model kedua yaitu model dari bawah ke atas. Model bottom up adalah model inovasi pendidikan yang diciptakan dari bawah untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan.
Inovasi ini tergolong inovasi yang berkesinambungan dan tidak mudah berhenti. Salah satu contohnya adalah inovasi sekolah dan guru untuk mendukung pembelajaran di sekolah dan ruang kelas seperti berikut ini. A. Yel-yel. Yel-yel ini biasanya terjadi sebelum kelas dimulai dan guru didorong untuk mengucapkan beberapa nyanyian dan yang dijabarkan kepada siswa. Menggunakan yel-yel dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan membangun hubungan yang erat antara guru dan siswa dengan siswa. B. Penghargaan atau reward. Dengan pengalaman di bidang ini, anak-anak yang lebih muda sangat senang ketika prestasi belajar mereka dievaluasi dan diakui oleh guru. Penghargaan itu sendiri dapat dimaknai sebagai sarana pendidikan dalam rangka mengkoordinir kesejahteraan siswa. Tujuan adalah mendorong siswa untuk belajar lebih aktif dan mengenalkan kompetisi yang sehat antara siswa untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, kita pindah lagi ke kendala pada inovasi pendidikan. Kendala pada inovasi pendidikan. Keterbatasan yang mempengaruhi keberhasilan dalam inovasi pendidikan adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, perkiraan inovasi yang tidak akurat. Yang kedua, konflik dan motif yang tidak sehat. Yang tiga, berbagai faktor pendukung yang lemah menyebabkan belum berkembangnya inovasi yang dihasilkan. Yang keempat, pembendaharaan atau keuangan. Yang kelima, penolakan kelompok tertentu dari hasil inovasi. Yang keenam, hubungan sosial dan kurangnya publikasi. Guru, pengelolaan, dan lingkungan untuk menghindari masalah di atas, terutama untuk mengubah sikap dan perilaku terhadap perubahan di sekolah yang sedang berkembang sehingga perubahan dan reformasi diharapkan berhasil.